mata kuliah pengelolaan pendidikan. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil-hasil kami mengenai konsep dan implementasi kebijakan pengelolaan kelas. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Andi dengan NPM 2410, 6310, 567 dan rekan saya. Presiden Luana dengan NPM 2410, 6310, 543. Langsung saja ke materinya. Yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam rangka membangun masa depan. Karena itu, pendidikan berperan mensosialisasikan kemampuan baru kepada mereka agar mampu mengantisipasi tuntutan masyarakat yang dinamis. Di sisi lain, pengelolaan kelas sangat penting dalam proses belajar mengajar dikarenakan di dalam kelas tersebut transfer ilmu dilakukan. Keterampilan mengelola kelas merupakan salah satu keterampilan dasar mengajar yang bertujuan untuk mewujudkan dan mempertahankan suasana pembelajaran yang optimal. Lalu ada pengertian. Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan itu sendiri akar katanya adalah kelola, ditambah awalan pe dan akhiran an. Istilah lain dari kata pengelolaan adalah manajemen dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen yang berarti keterlaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan. Sedangkan secara umum manajemen atau pengelolaan dalam pengertian umum adalah pengadministrasian atau pengatur atau penataan suatu kegiatan. Sedangkan kelas sendiri yaitu suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian dari masyarakat sekolah yang sebagai satu kesatuan di organisasi menjadi unit kerja yang secara dinamis menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang kreatif untuk mencapai suatu tujuan. Terus tujuan di sini ada tujuan agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efisien dan efektif. Untuk itu peran guru akan sangat menentukan hasil dari proses belajar mengajar dikarenakan guru di sini adalah sebagai pemimpin pendidikan di antar siswa di suatu kelas. Lalu di sini ada prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan kelas. Yang pertama, hangat, akrab, dan antusias. Hangat, akrab, dan antusias erat kaitannya dengan sikap guru yang bersahabat serta menghargai setiap pendapat dapat membuat siswa aktif di dalam kelas. Sikap guru yang sangat hangat, akrab, dan antusias berpengaruh terhadap hubungan guru dan siswa. Hubungan yang baik dapat menciptakan situasi kelas yang kondusif. Lalu ada tantangan. Biasanya setiap siswa sangat menyukai beberapa tantangan yang mengusik rasa ingin tampil mereka. Karena itu, guru harus mampu memberikan tantangan yang dapat memancing antusiasme siswa dalam mengikuti mata pelajarannya. Misalnya dalam memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya, memberikan pendapat terhadap materi yang sedang dibahas. Lalu ada yang ketiga, bervariasi. Salah satu contoh keluasan guru adalah kemampuan menerapkan variasi strategi belajar sesuai dengan kebutuhan. Kemampuan guru menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dapat menciptakan pembelajaran yang menarik dan menantang. Penguasaan dan penerapan variasi pembelajaran oleh guru dapat berpengaruh terhadap keaktifan siswa di kelas. Selanjutnya ada peran guru dalam merancang dan melaksanakan pengelolaan kelas. Nah, peran guru itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, kita masuk ke aspek yang pertama yaitu perencanaan, di mana dalamnya yang pertama menetapkan apa yang akan, kapan, dan bagaimana cara melakukannya. Yang kedua, membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan target. Yang ketiga, mengembangkan alternatif tindakan. Yang keempat, mengumpulkan dan menganalisasi informasi. Yang kelima, mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan.
Selanjutnya kedua ada pengorganisasian. Yang pertama menyediakan fasilitas, perlengkapan dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menyusun kerangka yang efisien dalam melaksanakan rencana-rencana melalui proses penetapan kerja yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Yang kedua, mengelompokkan kelompok kerja dalam struktur organisasi secara teratur. Yang ketiga, membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi. Yang keempat, merumuskan, menetapkan latihan dan pendidikan tenaga serta mencari sumber-sumber lain yang diperlukan. Yang ketiga yaitu ada pelaksanaan. Pelaksanaan pengelolaan kelas dilakukan dengan metode atau pendekatan dan prinsip pengelolaan kelas, sehingga pelaksanaan pengelolaan kelas dapat berjalan dengan lancar. Guru harus mampu menampilkan sikap profesional, luas, bersemangat, dan disiplin yang tinggi. Lalu aspek yang terakhir yaitu ada pengawasan. Yang pertama, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, melaporkan penyimpangan dan merumuskan serta menyusun standar-standar dan sasaran-sasaran tindakan koreksi. Yang ketiga, menilai pekerjaan dan melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan. Lalu ada kendala dalam pengelolaan kelas di sekolah. Yang pertama itu dari faktor guru, faktor penghambat yang datang dari sini berupa hal-hal seperti tipe kepemimpinan guru yang otoriter, format belajar yang tidak bervariasi atau monoton, kepribadian guru yang tidak baik, pengetahuan guru yang kurang, serta pemahaman guru tentang peserta didik yang kurang. Lalu faktor yang kedua itu ada dari peserta didik. Kekurang sadaran peserta didik dalam memenuhi tugas dan haknya sebagai anggota kelas atau suatu sekolah akan menjadi masalah dalam pengelolaan kelas. Yang ketiga ada dari faktor keluarga. Tingkah laku peserta didik di dalam kelas merupakan pencerminan keadaan keluarganya. Sikap otoriter orang tua akan tercermin dari tingkah laku peserta didik yang agresif atau apatis. Dan faktor yang terakhir yaitu fasilitas. Faktor ini meliputi jumlah peserta didik dalam kelas yang terlalu banyak dan tidak seimbang dengan ukuran kelas, besar dan kecilnya ruangan tidak disesuaikan dengan jumlah peserta didiknya, ketersediaan alat yang tidak sesuai dengan jumlah peserta didik yang membutuhkannya. Maya mengikuti lagi.